Kiai pribumi, Trawali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Nah kemudian dia nanya, bukannya khalifah Gus? Loh enggak, mana ada Nabi itu bergelar khalifah? Enggak ada. Nabi tidak bergelar khalifah di Quran, di hadis, maka nggak ada yang menjelaskan bahwasanya Nabi itu khalifah, enggak ada. Nah itu Sayyidina Abu Bakar itu khalifah. Lah khalifah itu bukan pemimpin artinya. Kita lihat di kamus, khalifah itu artinya pengganti, penerus, gitu loh. Itu khalifah, gitu loh. Gitu. Makanya kenapa Allah katakan begini? Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ingatlah ketika Allah itu berfirman kepada makhluknya bahwasanya Allah berkehendak untuk menciptakan khalifah di bumi. Nah, khalifah ini apa sih? Khalifah itu adalah makhluk yang berkembang biak. Artinya ketika masa bapak akan dilanjutkan oleh anak akan dilanjutkan oleh cucu, terus begitu. Itu namanya khalifah. Artinya pengganti. Orang yang meneruskan perjuangan itu namanya khalifah, gitu loh. Di dalam dunia thariqah juga begitu toh. Ada khalifah. Khalifah itu apa? Ya yang menggantikan mursyid, gitu loh. Yang melanjutkan dakwahnya mursyid itu khalifah. Nah, karena Sayyidina Abu Bakar itu ketika Rasulullah sudah wafat, maka melanjutkan perjuangan dakwahnya Nabi, maka disebut khalifah, gitu loh. Nah, di zaman Sayyidina Umar tuh merasa risih dengan sebutan khalifah itu. Kenapa risih? Risihnya gini, kok nggak pantas ya wong koyo aku nganteni Nabi. Sopo aku iki ngono lho. Nggak pantas banget gitu loh. Nabi itu siapa? Saya ini siapa? Kok mau menggelari diri saya dengan khalifah, pengganti Nabi loh. Kapasitasnya jauh. Saking tawaduknya Sayyidina Umar, akhirnya beliau di era kepemimpinan beliau itu mengganti gelar kekhalifahan itu dengan Amirul Mukminin. Apa Amirul Mukminin itu? Pemimpin orang-orang yang beriman, gitu loh. Nah itu. Jadi sebenarnya mau ikut siapa? Mau ikut Abu Bakar ya khalifah, mau ikut Sayyidina Umar ya Amirul Mukminin. Sama-sama benar. Kenapa kok sama-sama benar? Karena Nabi mengatakan begini, alaikum bisunnati, kamu wajib mengikuti tradisi saya, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan juga tradisinya sahabat-sahabat saya. Artinya kalau orang mau ikut Nabi, ya harus ikut sahabat. Karena perintahnya Nabi, ngikutin tradisi sahabat. Gitu loh. Orang ikuti sahabat, ya mesti ikut Nabi. Karena sahabat ikut Nabi. Kan gitu loh. Nggak bisa dipisah itu. Makanya di dalam hadis itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'is rasyidin, wawunya itu wawu ma'iyah. Bukan wawu pilihan. Nggak boleh milih, saya ikut Nabi aja. Nggak mau ikut sahabat, nggak bisa. Saya ikut sahabat aja, nggak ikut Nabi, nggak bisa. Harus dua-duanya diikuti. Kalau kita mau pahami, alaikum bisunnati, kamu wajib mengikuti sunnah saya. Sunnah itu apa? Tradisinya Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan perintahnya Nabi untuk ikut kebiasaan tradisinya para sahabat. Gitu loh. Nah, ketika sahabat Nabi itu, Sayyidina Umar misalkan, mengganti gelarnya dari khalifah karena ketawaduannya merasa tidak pantas menjadi pengganti Nabi. Karena kapasitas saya itu siapa menggantikan Nabi? Nabi itu Rasul, gitu loh. Akhirnya diganti dengan Amirul Mukminin, gitu loh. Gitu. Jadi kalau orang menganggap kekhalifahan itu adalah sistem pemerintahan, itu ya salah besar, salah besar. Ya pertanyaan saya gini, pertanyaan saya, siapa yang membangun sistem khilafah itu? Sahabat nggak ada, tabi'ut tabi'in nggak ada, sampai kepada ulama salaf nggak ada. Siapa? Nggak ada. Apa? Turki Utsmani itu dikatakan khilafah, bukan khilafah itu, wong kerajaan kok. Kerajaan Ottoman itu, dinasti Abbasiyah
Di abad ketiga Hijriah itu juga sistemnya kerajaan. Dinasti Muawiyah juga sama kerajaan. Buktinya dari bapak ke anak, anak ke cucu. Ya toh? Nah, kalau sistemnya Nabi Muhammad itu, sistem pemerintahnya Muhammad itu, ya Indonesia ini sistemnya. Ada pemilihan toh, pemilihan presiden, ada Dewan Permusyawaratan Rakyat dan Perwakilan Rakyat toh, sama kok di zaman itu. Nabi selalu bermusyawarah ketika mau memutuskan sesuatu. Karena apa? Karena Quran perintahkan begitu, wasyawirhum. Hendaknya kalian bermusyawarah dengan mereka, gitu loh. Justru Indonesia inilah yang mengikuti tata cara Nabi mengelola negara dari Madinah, gitu loh. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mau mengganti sistem pemerintahan kita, ya berarti dipertanyakan itu. Wong ini sistemnya Nabi loh. Gitu loh. Sistemnya Nabi itu di Indonesia itu. Gitu loh. Ada gubernur, gitu. Lah buktinya gubernurnya Nabi yang dikirim ke Yaman siapa? Mu'ad bin Jabal. Gubernur Yaman. Gubernur Yaman. Gitu. Nah, kita juga punya gubernur. Gitu. Cuma kan gini loh, Mas. Apa namanya? Karena khalifah itu gelar daripada seorang pemimpin di satu negara, sehingga khalifah itu sama orang itu dianggap maknanya adalah pemimpin, padahal bukan pemimpin khalifah itu. Sistem pemerintahan di Madinah itu apa? Ya enggak ada kesukuan. Barulah ketika Nabi hijrah ke Madinah, baru oleh Nabi itu dipersatukan semua suku itu, dipersatukan dengan mengadakan perjanjian yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Ya toh? Lah Piagam Madinah itu intisarinya kita ambil menjadi Pancasila itu. Yang penting berketuhanan, silahkan tinggal di Madinah. Jadi di Madinah itu ketika Nabi masuk ke sana, agama pagan dilarang. Tapi Yahudi Nasrani boleh. Kenapa? Karena mereka bertuhan, bukan menyembah berhala gitu loh. Jadi gini, berdasarkan hadis Nabi toh, bahwasanya orang-orang Ansor, yaitu orang-orang Madinah, disebut orang Ansor karena dia yang membantu Nabi untuk berdakwah kan, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Nah, ketika menjelang masuk ke Madinah itu disambut oleh orang-orang Madinah yang kemudian nanti disebut dengan kaum Ansor dengan hadroh. Nah, kenapa kok disambut dengan hadroh? Karena itu tradisi mereka, tradisi orang Madinah. Dan orang Madinah kaum Ansor itu asal muasalnya dari Yaman. Asal muasalnya dari Yaman. Jadi kalau dirunut sebenarnya hadroh itu bukan tradisi Arab. Bukan, tradisi Yaman. Tradisi Yaman. Yaman. Gitu, tradisi Yaman. Kalau tradisi orang Arab itu torbun. Apa ya? Kendang. Gitu. Kan beda toh kendang sama hadroh toh. Sama-sama dari kulit. Ya. Tapi bedanya kalau torbun itu kan kanan kirinya ketutup. Ya. Nah, berarti gamelan Jawa itu justru malah apa ya? Mengadopsi tradisi Arab. Iya. Iya, yang ada ininya itu, ketipungnya itu. Ya. Oh, iya. Cuma bedanya kan kalau di Arab itu nggak dipukul pakai tangan. Kalau sini kan pakai tangan. Sana kan ada pemukulnya. Gitu loh. Torbun namanya. Gitu loh. Itu tradisinya orang Quraisy, Mekah. Kalau orang Madinah, hadroh. Kenapa? Karena Madinah itu kaum Ansor itu asalnya dari Yaman. Jadi duf itu atau terbang itu atau rebana itu dari Yaman. Gitu. Tapi Nabi tidak protes walaupun berbeda kebudayaan dengan Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu sangat menghargai kebudayaan. Gitu loh. Beda dengan di Indonesia ya. Oh, beda. Indonesia orang baca Al-Quran pakai langgam Jawa aja diprotes ya. Loh, enggak. Itu yang membuat saya aneh, ya kan? Padahal gini, di dalam kitab Hasyiah Ad-Darimi, itu kan Imam Ad-Darimi kan mengutip pendapatnya Imam Syafi'i.
bahwasanya Imam Syafi'i berkata, ya juzu qiraatul Quran bil alhan. Boleh orang itu membaca Al-Quran dengan berbagai macam langgam, termasuk langgam Jawa, selama tidak merubah makhraj dan tajwidnya. Mau pakai langgam apa silahkan. Lah, kalau seumpamanya kita harus menggunakan langgam Arab, Mas, ya toh, mohon maaf nih, selain yang langgam Arab haram, dosa, ya toh, nah itu repot. Coba sampean, sekian banyak umat Islam di Indonesia, mayoritas kalau baca Quran pakai langgam apa? Langgamnya dewe-dewe toh. Langgamnya sampean baca Quran, langgamnya dewe-dewe, gitu loh. Ya haram berarti toh. Ya gak masuk akal toh, Mas, gitu loh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ya juzu qiraatul Quran bil alhan. Boleh membaca Quran itu dengan berbagai macam langgam, selama tidak merusak makhraj hurufnya dan tidak merubah tajwidnya. Kan gitu. Itu lebih logis. Memang ada hadis, tapi kan dhaif. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran dengan langgam Arab. Itu memang ada hadisnya, tapi kan dhaif. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan sandaran hukum, kan gitu. Gitu loh. Saya aja kalau kalau mau tidur seneng dengerin Quran langgam Jawa kok. Gitu. Islam itu tidak pernah menutup perkembangan, Mas. Buktinya di zaman Nabi, Masjid Nabawi itu tidak ada kubahnya, Mas. Sejak kapan ada kubah? Sejak zaman Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar itu menaklukkan Persia, dia melihat tradisi orang Persia itu kalau bikin gedung-gedung itu ada kubahnya. Kata Sayyidina Umar, wah, bagus ini. Kalau dipasang di masjidnya Nabi, bagus ini. Berarti kan kubah itu kan mengadopsi dari tradisi Persia, toh? Artinya, Islam tidak menolak budaya selama tidak bersinggungan dengan syariat. Misalkan ya, di satu daerah itu tradisinya adalah minum-minuman. Oh, itu kan bersinggungan dengan syariat, ya tidak boleh diikuti. Kan gitu. Kalau di suatu daerah bangunannya itu misalkan di Jawa misalkan joglo atau limasan, yang bikin masjid dari joglo atau limasan juga ya tidak apa-apa dong. Lah buktinya Masjid Nabawi itu ada kubahnya di zaman Sayyidina Umar kan karena mengadopsi dari tradisi orang Persia toh. Apakah Persia lebih bagus dari Jawa? Ya enggak. Ya enggak. Artinya seandainya Sayyidina Umar itu waktu itu ke Indonesia, dia ngelihat ada rumah joglo, terus dikai joglo aja. Gitu. Kan gitu toh. Buktinya Sunan Kudus bikin masjid di joglo. Ya, gitu loh. Mosok lu alim toko Sunan Kudus gitu. Kan gitu. Enggak dong, gitu loh. Kan gini, Mas, masjid itu kan hanya tempat untuk kita menyembah Allah. Syaratnya itu kan harus suci tempatnya toh. Bentuknya kayak apa kan enggak ada. Kan enggak ada penjelasan tentang kalau bikin masjid harus seperti ini, enggak ada. Syarat begitu enggak ada. Paling syaratnya kalau bangun masjid tanahnya harus wakaf, kan gitu. Enggak boleh milik pribadi, kan gitu toh. Gitu. Artinya masjid itu harus boleh dimasuki semua orang. Enggak boleh hanya keluarganya saja, gitu loh. Beda dengan musola, gitu loh. Itu.